Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al ithnain akhar. Faman arada bu'atal jannah falyalzamil jama'ah. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah malam hari ini kita dapat melaksanakan wirid ta'lim kita. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surah Ali Imran ini hingga ayat yang ke-97. Maka pada malam hari ini kita masuk pada ayat ke-98. Insyaallah hingga ayat 103. Kita mulai para ikhwan dan akhwat. Ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab. Qul adalah perintah pada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Rasul, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yakni sekalian orang-orang yang masih hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu umat sebelum diturunkan Al-Quran, tepatnya mereka yang sudah mendapatkan kitab Taurat dan kitab Injil. Lima takfuruna bi ayatillah, mengapakah kalian semua mengingkari, mengkafiri terhadap ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sedangkan Allah Maha menyaksikan terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Tentunya ini terkait dengan akidah, bahwasanya tiap-tiap orang yang telah diturunkan ayat Allah, kitab Allah pada mereka, yakin bahwasanya ada muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka. Jadi segala tindak tanduk sepak terjang manusia dalam hidup ini semua Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikannya. Apabila bersesuaian dengan kitab Allah, maka Allah ridho dengan pekerjaan manusia itu. Sebaliknya, apabila tingkah laku perbuatan manusia di muka bumi ini bertentangan dengan kitab yang telah diturunkan Allah SWT, maka Allah pun murka kepada mereka. Maka kita lanjut pada ayat yang ke-99. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Katakanlah wahai Rasul, ini
kembali lagi perintah untuk Rasulullah SAW untuk diucapkan kepada siapa? Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran. Tepatnya adalah kitab Taurat dan kitab Injil yang diturunkan atas umat Bani Israel pada saat itu. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Mengapa kalian itu selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah? Jadi mereka orang-orang yang telah beriman. Tabghunaha iwaja, kalian senantiasa menginginkan bahwa jalan Allah itu menjadi bengkok. Yang dimaksud dengan di sini para ikhwan akhwat adalah mereka membuat yang dimaksud dengan jalan yang bengkok itu, kalau Allah telah mengharamkan yang namanya khamar, mengharamkan yang namanya judi, mengharamkan yang namanya menyembelih untuk berhala, mengharamkan yang namanya mengundi nasib, maka itu berlaku sepanjang masa di mana ayat Allah SWT diturunkan hingga dengan akhir zaman. Dibuatnya bengkok yaitu dibuatnya acara-acara yang membuat terpedaya manusia sehingga terperosok dalam larangan itu. Contoh larangan dalam surah Al-Maidah 90 tadi ya, kami sampaikan artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama, yaitu hanyalah, al-khamru, khamar yaitu minuman keras, baik berupa cairan maupun berupa tepung atau apapun bentuknya, itu disebut dengan khamar yang memabukkan. Wal maisir, dan judi. Wal ansab, dan penyembelihan yang ditujukan untuk berhala. Wal azlam, dan yang keempat adalah itu melempar zulam. Zulam itu panah pendek yang anak panahnya yang tidak berbulu di belakangnya. Itu biasa dipakai oleh orang jahiliyah dulu untuk meramal nasib mereka. Dilempar ke anak panah, kalau mengenai dinding ada tulisan kata keluar, dia bakal keluar. Kalau tulisan mengenai tulisan tidak boleh keluar, abadan mereka tidak akan keluar. Jadi ini meramal dengan sistem, dengan cara melempar anak panah. Nah seperti itu para ibu. Karena semua itu perbuatan itu adalah rijsum min amali syaitan, najis dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah kalian agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau di situ Allah sudah mengharamkan, bahkan menyebut dengan perbuatan-perbuatan itu, barang-barang itu bukan sekedar haramnya, tapi disebutkan dengan lafaz rijsun, najis min amal syaitan, dari perbuatan syaitan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dulu yang bikin bengkok jalannya Islam ini, itu sekarang terulang kembali para. Setiap orang bisa bermata gelap lantaran duitnya habis gara-gara judol. Judol. Tahu kan judol ya? Sampai keluarga bunuh-bunuhan gara-gara judol. Iya. Sekarang nggak perlu lagi berpapasan di tempat secara offline orang melakukan permainan judi.
dengan cara jual ini mereka bisa online. Alhamdulillah. Nah itu termasuk yang dimaksud jalan itu dibuat bengkok oleh mereka. Gitu ya. Wa antum syuhada, sedangkan mereka itu syuhada, pernah menyaksikan. Artinya telah menyaksikan bahwasanya ada kebenaran yang turun zaman Rasulullah SAW yang sama dengan isi kitab sebelumnya yang mengharamkan yang haram, yang menyatakan halal terhadap yang halal. Jadi mereka itu menyembunyikan. Nah itu intinya. Sehingga orang tidak tahu yang mana yang benar, mana salah, mana yang halal, mana haram. Ya. Bahkan dibuatlah jalan-jalan yang cenderung untuk orang berbuat hal-hal yang dilarang tadi. Orang jadi senang dengan minuman keras, orang jadi senang dengan permainan judi, orang lebih senang mendatangi, menyembelih binatang itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mencari ridho berhala. Nah, mereka tidak suka lagi dengan percaya pada keluar Bismillah tawakal Allah, tapi tawakal mereka kepada berhala. Jadi dengan melempar anak panah tadi itu para ikhwan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah Allah itu luput, Allah itu lupa, lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ya ini harus diyakini oleh kita semua supaya jangan tertipu oleh tipu daya mereka semacam tadi itu. Orang-orang yang ingin membengkokkan jalan Allah yang lurus, menghalang-halangi dari jalan yang lurus, dan mempersilahkan orang suruh lewat di jalan yang telah mereka buat bengkok. Maksudnya bukan jalanan ganggang itu, bukan ya para ikhwan ya. Jalan ini maknanya adalah perbuatan, amal. Kalau orang kumpul megang gelas isinya kopi, baru kopi, nggak keren. Coba kalau isinya itu minuman keras, baru orang maju. Ini ucapan-ucapan semacam ini diviralkan oleh mereka supaya hati manusia itu merasa harusnya begitu ya, kita biar kelihatan maju ya. Walaupun nggak maju, dari hati udah digerakkan orang maju seperti itu. Padahal tipu muslihat. Gitu ya. Ayat berikutnya ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ayat ini para ikhwan turun terkait dengan orang-orang ahli kitab, orang Yahudi lewat, dia saksikan, dia lihat orang-orang muslim itu, terutama suku Khazraj dan Aus, yang mereka lihat dulu mereka senantiasa musuh buyutan, kok bisa jadi sekarang ini setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah berubah total. Tadinya tiap ketemu ajak ribut. Kelompok Aus nggak demen lihat orang Khazraj lewat begitu saja, harus dihadang. Kita ini adalah kelompok yang terhormat. Sebaliknya Khazraj tidak senang lihat orang Aus itu lewat, mesti istilah sekarang dibegal, diledekin, dicemooh. Pokoknya turunan kami terbaik, kata masing-masing mereka. Jadi saling bangga turunan, saling bangga asobial istilahnya ya para ikhwan akhwat ya. Wah itu ribut terus. Setelah datang Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran, maka hati mereka tadi sudah luluh, ta'aluf, sudah satu sama lain menjadi bersaudara. Gak demen itu orang-orang yang jalan Allah dibengkokin tadi itu, dihalang-halangi manusia untuk
berbuat ukhuwah yang benar, satu sama lain saling mencintai, dikompori lah oleh mereka itu, sehingga bangkit lagi rasa asabiyah, rasa kesukuan mereka. Nah ini, maka nanti pada ayat berikutnya nanti akan lebih memuncak bagaimana hasil dikompori oleh orang-orang Yahudi itu terhadap orang-orang Muslim dari suku Khazraj dan Aus. Ya. Bila kalian, hai orang-orang beriman, bila kalian mentaati sebagian segolongan dari mereka orang-orang yang telah diberi Alkitab, itu orang-orang Yahudi tadi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan mengembalikan kamu setelah kamu beriman, mengembalikannya kemana? Kepada kekafiran. Akan bisa jadi kafir kembali kalian. Makanya berhati-hati dengan mereka itu. Dulu pernah nenek moyang manusia ini berhadapan dengan penipu tipu muslihat ulung, yaitu pimpinannya bangsa jin. Ketika Nabi Adam berada di dalam tempat kenikmatan dalam surganya Allah SWT, sudah tenang bersama istrinya, pasangannya, datang dengan air mata buaya, pura-pura nangis. Iblis, Dam, saya ini sudah tahu kenapa Allah melarang kau makan itu buah itu. Ternyata Dam, buah itu buah khuldi namanya, buah kekekalan. Kamu kalau makan buah itu nggak bakal keluar dari surga ini Dam. Ikuti saya cuma nasihati aja dan kesian aja, lihat ente. Kesian saya. Kalau yang lain saya nggak ngasih tahu gini rahasia Dan. Kamu bakalan diusir kita lagi. Cepat-cepat tuh makan. Tahu nggak itu buah apa namanya? Buah khuldi. Wa syajaratun wal mulku la yabla. Pohon itu namanya pohon khuldi, pohon kekalan. Kekal. Dan kerajaan yang bakalan kekal bagi kamu. Nggak bakal repot kamu kan jadi raja terus-menerus. Nah, segera makan. Kasihan kamu ntar kalau diusir Allah. Nah itu trik mereka itu diikuti oleh cucu-cucunya sekarang ini. Bukan hanya bangsa jin, bangsa manusia pun pandai merayu itu. Dan gaya merayunya pun itu sudah dibuat sedemikian hebatnya, kelihatan orang tidak merasa tertipu, rugi kalau Anda tidak belanja. Potongannya saja sampai 75%, dibikin dulu mahal, 1 juta coret jadi 250 ribu. Padahal harganya ya segitu aja. Dinaikin harganya. Segitu aja sudah kelompok-kelompok itu orang dengan ditipu dengan potongan harga sekian. Itu gaya merayu, itu contoh gaya merayu. Kemudian kita lanjutkan para ikhwan. Itu baru satu contoh saja itu para ikhwan. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Dan bagaimana kalian semua bisa menjadi kafir kembali, sedangkan kamu semuanya ya, tutla 'alaikum ayatullah, dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah, wa fiikum rasul, ya. Dan di tengah-tengah kalian itu ada Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih belum ditinggal oleh Rasulullah SAW kembali ke ajaran Allah. Ada Rasul di tengah-tengah kalian, masih bergaul bersama kalian, ya. Tapi masih kalian bisa terpedaya oleh rayuan dan tipu muslihat dari orang-orang ahli kitab semacam itu.
Jadi ini maksudnya apa? Ini bukan hanya kalimat ini tertuju pada orang-orang zaman di saat turun Al-Quran, juga kepada kita sekarang ini di suasana akhir zaman ini. Bahwa kita harus berpegang teguh kepada kalimat Allah, akidah yang benar, syariat yang benar. Apabila kita ini berpegang kepada Al-Quranul Karim, berpegang pada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai dua warisan Rasulullah SAW yang beliau nyatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Aku meninggalkan kalian dua perkara, dua warisan. Aku wariskan dari kalian dua warisan. Selamanya kalian tidak akan sesat dalam kehidupan ini, selama kalian sungguh-sungguh berpegang pada kedua. Yaitu apa? Yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Kita membaca buku-buku yang lain sebagai menambah wawasan, contoh-contoh untuk memperkuat apa yang kita pelajari dalam Al-Quran, bukan justru sebaliknya. Kita baca kitab-kitab yang banyak, buku-buku yang banyak, tambah referensi kita, tapi tambah keluar kita dari rel yang sesungguhnya di dalam Al-Quran. Kita diperintah Allah SWT jaga ukhuwah Islamiyah supaya jangan sampai keropos. Tetapi oleh orang yang buat bengkok jalan tadi, bahwa berukhuwah itu dibikin abu-abu, tidak jelas kita berukhuwah dengan siapa. Yang lebih utama itu sesama orang-orang beriman. Sedangkan ukhuwah Islamiyah kita tebarkan kepada orang-orang yang lain, mereka lah harus mencontoh meladani ukhuwah dengan cara Islam. Maka itu yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Jangan justru umat Islam belajar cara-cara ukhuwah persaudaraan menurut versi di luar syariat Islam. Sobiah. Iya. Salam misalnya. Syariat Islam mengajarkan idza laqitahu fasallim alaihi. Bila kamu berjumpa dengannya muslim itu, maka ucapkanlah salam pada. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebar salam. Orang-orang yang ingin jalan yang bengkok tadi nggak puas kalau salamnya cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya dari Allah SWT, salamnya dari Islam, mereka nggak puas kalau belum ditambah salam-salam yang lain. Kalau sudah salam yang lain dimasukkan, puaslah hati mereka itu. Nah, ini nggak disadari oleh muslimin, bahwa gaya-gaya mereka menggeser akidah itu sedemikian rupa sehingga muslimin tidak menyadari, bahkan merasa kalau sudah bisa berbuat seperti itu, wah sudah tinggi nih nilai toleransi kita ini. Tinggi apanya? Justru Rasulullah SAW sudah memberikan arahan, jangan mendahului mengucapkan salam pada mereka itu, orang-orang Yahudi Nasrani. Tetapi bila mana mereka mengucapkan salam padamu, maka jawablah waalaikum saja, tidak boleh tambah salam. Waalaikum. Rasulullah SAW sendiri menulis surat para raja-raja yang masih kafir saat itu, saudara sekalian. Beliau tidak mengucapkan assalamualaikum. Apa yang ditulis oleh beliau? Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu hanya untuk mereka yang mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Jadi bukan main sembarangan salam aja kepada orang yang tidak meyakini bahwa Tuhannya Allah, tidak meyakini Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman,
Tidak boleh kita mengucapkan salam pada mereka. Apalagi untuk bermesra-mesra, berangkul-rangkulan dengan musuh-musuh Allah dan musuh muslim. Ini dianggap ngomong ini radikal. Subhanallah. Omong yang benar. Kalau nggak percaya buka aja hadis-hadisnya. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap menghadapi mereka, dan bagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini tinggi kedudukannya dan tidak ada yang menandingi tingginya. Lalu kenapa kita harus belajar dari orang-orang di luar sana untuk apa sudah kurang teladan dari Rasulullah SAW. Nah itu para ikhwan. Ayo kita lanjutkan. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya kepada agama Allah al-Islam, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka sungguh mereka itu hudiya, telah ditunjuki ila siratal mustaqim, telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Gitu. Jalan lurus itu adalah al-Islam. Ini hidayah, ini di Al-Quran. Makanya dipelajari. Jangan kita dibilang di dakwah saudara muslimah kita, ayo kapan mulai pakai hijab, jilbab? Padahal sudah balik, sudah akil, berakal, sudah balik, ya kan? Maaf Ustaz, saya belum dapat hidayah. Hidayah yang mana yang mencari? Hidayah sudah ada di Al-Quran petunjuknya. Tinggal kita mengimani, meyakini akan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikutnya 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian sebagai muslim, berada dalam keadaan muslim, hidup sebagai muslim, ya. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu sudah menjadi orang muslim. Orang muslim itu artinya orang yang menyerahkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap sunnah Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang muslim itu. Dan bagaimana supaya tumbuh kualitas kita ridho dengan syariat Allah, syariat yang telah dicontohkan oleh Muhammad SAW? Tidak perlu kita jauh mencari kemana-mana teori. Allah sudah mengiringkan dua ayat ini. Jadi ayat ini turun para ikhwan ketika kelompok orang-orang yang tadi dikompori duduk di dalam majelis seperti ini. Ya, setelah sholat mereka misalnya ngumpul di teras masjid di Madinah itu. Bicara-bicaralah sebagian tentang nenek moyangnya dulu, kehebatannya. Oleh orang-orang munafik makin digosok-gosok. Kamu kan orang yang dulu hebat, pahlawan keluarga kamu itu, ya nenek moyang kamu, kakek kamu tuh orang hebat, telah membunuh sekian orang dari golongan sana. Wah, bangkit semua. Kata yang satu yang dengar, nggak begitu ceritanya. Nenek moyang kami yang hebat. Sampai ada orang yang sudah membunuh pedangnya, ingin tebas-tebasan, ingin, kalau istilah kita sekarang, gelut sudah, bukan gelut lagi, kalau udah apa itu? Duel. Bacok-bacokan sudah, duel sudah itu. Nah, sudah nggak mikir lagi bahwa mereka
sudah diangkat harkat dan derajatnya dengan menjadi muslim. Maka turun ayat 103 ini Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu al-Islam. Jami'an, seraya kalian itu berjamaah hidupnya. Karena itu sebagai hal keadaan orang-orang yang berpegang teguh itu harus berjamaah. Kalau berpegang teguh sendiri-sendiri itu nanti akan mudah sekali dihancurkan oleh musuh-musuh Allah dan musuh muslim. Makanya sangat diincar oleh kaum-kaum yang ingin jalan hidup muslim ini bengkok. Sampai sekarang ini kalau ada orang menyuarakan kepemimpinan umat Islam, dianggapnya sebagai orang-orang radikal. Dianggapnya sebagai orang-orang yang radikal, orang keras itu. Nah, dia lupa bahwasanya Nabi mereka, Rasul Allah akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, bahkan yang bicara seperti itu adalah orang Islam. Ini sangat disayangkan keimanannya. Hanya karena tertipu dengan ingin kemewahan dunia, ingin jabatan dunia, mereka lupa dengan ucapan mereka itu. Telah menggeser akidah mereka entah berapa persen bergeser. Tidak ada keyakinan yang sungguh-sungguh bahwasanya contoh kepemimpinan itu adalah kepemimpinan Rasulullah SAW, bukan pimpinan raja-raja. Ya. Sesudah Rasulullah SAW wafat, contoh terbaik kepemimpinan adalah khilafatan ala minhajin nubuwah, kepemimpinan khilafah yang meneladani pimpinan kenabian. Kenapa kita ragu? Kenapa kita takut menyuarakan itu? Para ulama mestinya mereka condong untuk selalu mengklirkan kalimat ini. Jangan ikut larut dengan tipu muslihat daripada mereka ingin membengkokkan agama ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dan jangan kalian berpecah belah. Ini jelas ayatnya. Diperintahkannya bersatu padu, dilarang bercerai-cerai, dilarang bergolong-golong. Maka Rasulullah bersabda, al jama'atul rahmah wal furqatu adzab. Berjamaah itulah rahmat Allah. Hidup yang penuh rahmat itu berjamaah. Satu sentral pimpinan umat Islam. Kemudian diiringi dengan kalimat yang jelas, yang gampang dipahami. Wal furqatu adzab. Dan berpecah belah itu adalah merupakan azab dalam hidup. Tetapi ada kalimat yang beredar, al-ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafnya umat itu sebuah rahmat. Terus gimana? Mana ada? Dua orang saja di dalam satu rumah, suami istri, para ikhwan, beda pendapat terus setiap hari. Kata yang suaminya, masak bule, kata ibunya sayur asem, sayur asem. Akhirnya piring terbang. Entah yang bejekin piring itu istri apa suami, pokoknya hancur dari urusan itu. Baru bicara makan. Ini yang paling ditakuti untuk dibicarakan setan-setan itu adalah perbedaan soal agama. Jangan sampai bersatu, dibuatnya seteru melulu umat ini. Gitu. Yang satu mengklaim ini golongan ini yang benar Islam. Sebagian lagi mengklaim inilah benar Islam. Jadi apa yang diarahkan Allah, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dibuat. Bila kalian berselisih paham di dalam hidup ini, dalam segala urusan apapun, faruddu ila Allah wa Rasul. Ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian itu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil daripada pemahaman isi daripada agama ini. Bukan kembali menurut ini, menurut
1000 yang menurut repot tuh sudah Ustaz. Menurut ayat ini begini, Allah perintahkan berjamaah, melarang yang namanya berpecah belah. Kalau yang dimaksud ikhtilaf umat tadi beda warna kulit, beda bahasa, it's okay. Toib itu. Seperti di dalam surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-22. Di situ jelas itu. Ini nanti kita buka semuanya. Bahwa dari tanda kebesaran Allah, Allah itu menyelisihkan, membeda-bedakan, mengikhtilafkan antara warna kulit dan bahasa manusia. Itu tanda kebesaran Allah. Jadi tidak semua sama warna kulit manusia di dunia ini. Yaitu itu yang dimaksud dengan bahwa ikhtilaf yang dibolehkan, yang rahmat. Bahasanya pun berbeda-beda. Bahasa orang Indonesia beda sama bahasa orang Arab, beda sama bahasa orang Afrika, ya, Amerika, Australia dan seterusnya, Cina, Jepang. Itu rahmat Allah, beda bahasa itu. Tapi syariat Allah mengharamkan untuk berbeda, karena syariatnya satu. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu mereka. Wal quru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian semua nikmat Allah atas kalian. Il kuntum a'da'a, jika kalian itu dulu keadaannya bermusuh-musuhan. Ini jangan sampai luka yang lama itu dikorek-korek kembali. Luka dari nenek moyang kalian dulu satu sama lain sakit hati ya para ikhwan ya. Khazraj dan Aus dibangkitkan yang namanya sakit hati masa jahiliyah. Sekarang sudah dengan nikmat Allah al-Islam ini sudah baik kembali. Syukuri gitu. Dalam keterangan para ahli balaghah, kata nikmat itu ada yang ditulis dengan nikmat pakai taknya marbutah, ada taknya maftuhah. Kalau taknya maftuhah seperti ini adalah hal yang besar dan hal yang akan berlangsung sampai dengan yaumil akhirah. Ya. Jadi nikmat bukan hanya di dunia saja, tapi nikmat dengan beragama Islam ini akan sampai ke yaumil akhir. Ya, itu para ikhwan. Jadi ketika bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala telah menta'alufkan antara hati-hati kalian. Apa itu ta'aluf? Menjinakkan. Yang tadi hatinya kasar, hatinya keras, asal ketemu musuhnya, asal ketemu orang yang lain suku dengan dia saat itu dianggap musuh, terus menerus musuh buyutan namanya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka setelah dita'alufkan itu maka menjadilah dengan nikmatnya itu berupa al-Islam tadi itu ikhwana, kalian bersaudara dengan persaudaraan yang sebaik-baiknya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ini Allah memberikan satu mau'izah pada hati mereka yang nyaris tadi itu, berbaku hantam tadi. Ya. Wa kuntum, dan keadaan kalian ala syafa hufratin minan nar. Kalian nenek moyang dulu itu berada di tepi jurang api neraka. Syafa hufratin minan nar. Sudah di tepi jurang neraka. Gitu. Orang di tepi jurang sekarang aja yang dalamnya ratusan meter, ya, ribuan meter, ngeri banget itu. Takut jatuh, apa namanya, meninggal dunia. Ya.
Itu hanya akhir di masa hidup di dunia saja orang takut. Nah ini bagaimana kalau di jurang api neraka, di bawahnya sudah api yang panasnya 70 kali panas api di dunia ini. Nauzubillah. Fa'anqadhakum minha, maka Allah mengangkat kamu daripada, artinya dipindahkan posisinya. Sudah berdiri di tepi jurang neraka, sekarang bergeser jauh dari tepi jurang neraka, berpindah ke tempat yang aman. Ke tempat yang apa sekarang? Ikhwan, yang aman. Nah itu Islam ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Seperti itulah atau demikian itulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, mukjizatnya. Mukjizat itu adalah Al-Quran ini ya para ikhwan. Mukjizat para rasul, para mufassirin menyatakan bahwa yang terbesar mukjizat adalah Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulnya akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi yang mukjizatnya bikin dari tanah lepung, bikin kayak macam burung, diperintahkan Allah untuk tiup di burung itu, tiba-tiba menjadi burung. Dalam pandangan manusia itu luar biasa ya. Karena memang tidak semua manusia bisa. Dan kebisaan Nabi tersebut bukan karena dia bisa, karena izin Allah. Ada Nabi yang orang berantem gara-gara nggak tahu pelaku pembunuhan, bangun lagi orang itu jadi saksi, hanya dipukulkan dengan bagian dari sapi yang disembelih. Ada yang riwayatnya bagian ekornya dari binatang itu, ada yang bagian dari pahanya, dipukulkan pada orang sudah meninggal itu, hidup orang itu. Jadi saksi. Biiznillah, dengan izin Allah, bukan oleh kehebatan Nabi itu. Bukan oleh kehebatan Nabi itu, tapi izin Allah. Dan nabi-nabi yang ngaku bahwa izin Allah. Umatnya memblow up beritanya, hebat itu Nabi itu, pantasnya dianggapnya Tuhan aja ya. Nah, ada yang sampai segitunya. Dan ketahuilah para ikhwan, mukjizat terbesar yang diberikan Allah, diperlihatkan Allah kepada manusia adalah sempurnanya kitab-kitab Allah. Agama Islam telah sempurna dengan turunnya Al-Quran. Karena yang dulu-dulu itu adalah skupnya umat-umat saja, kaum-kaum saja. Tapi kalau Al-Quran ini meliputi seantero alam jagat raya dunia ini. Jadi seluruh bangsa, seluruh warna kulit, seluruh macam bahasa, semuanya wajib untuk mengikuti kitab Al-Quran yang berbahasa Arab ini. Dan sholatnya menggunakan bahasa Arab, jangan pakai bahasa DVD. Boleh bahasa orang Indonesia pantas nggak diterima katanya. Orang sholatnya nggak pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti. Nggak ada yang model ngeyel begitu manusia. Ini dipakai contoh otak dia ya, akal dia. Yang diikuti itu Allah dan Rasul, itu menurut agama, jangan menurut ente. Karena orang Belanda, Jerman sholat pakai bahasa dia. Belum lagi orang Indonesia, nanti macam-macam suku, lain bahasanya. Takbir aja udah kacau tuh, repot bahasanya. Beda-beda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kata bahasa Indonesia. Bahasa daerah, Allah yang gede banget. Repot tuh. Ini jangan dibikin aturan-aturan yang menyesatkan. Masa ya orang tidak bisa sholat dengan mengucap Allahu Akbar saja? Susah saya ngomong Allahu Akbar. Aduh, repot itu kalau udah begitu. Ngeyel namanya itu. Bukan soal susah. Subhanallah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Sudah tadi ya. Demikian itulah Allah menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan hidayah. Maka para ikhwan dan akhwat, di dalam kajian ini sesuai dengan hadis tadi itu bahwa Rasulullah SAW ya, telah bersabda sesuai dengan ayat yang merintahkan berpegang kepada tali Allah berjamaah ini. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqan. Wajib bagi kalian semua itu tetap hidup dalam berjamaah. Wa iyyakum wal furqan, dan jauhi oleh kalian hidup berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena setan itu selalu ngikutin, membersamai, istilah sekarang ya. Membersamai apa istilah baru ini ya? Nemenin dia, membersamai orang-orang yang nyempil sendirian ya, yang keluar dari hidup berjamaah. Nah, kalau sekarang ini yang banyak adalah ya, yang banyak sudah berjamaah, yang belum berjamaah ya, tinggal dijawab aja ya kan. Ya kan? Kalau zaman Rasulullah SAW berjamaah semua mereka, para sahabat tidak ada yang keluar memisahkan diri, tidak. Jadi kalau yang keluar itu berarti harus kembali cepat, segera bertobat. Hanya setan itu mendekati orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini abad. Dan setan itu dari orang yang berjamaah dia menjauh. Faman arada buhbatal jannah falyalzamil jamaah. Maka siapa orang yang hendak tinggal di dalam al-jannah, surganya Allah Ta'ala, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia menetap dalam kehidupan berjamaah. Kalau sekarang ini pengertian daripada luzumul jamaah, artinya kita yang belum berjamaah, yang belum berada dalam satu jamaah dan imamah, maka kita harus mencarinya, harus bertanya kepada orang-orang yang sudah melaksanakannya, supaya kita hidupnya sebagai orang-orang muslim yang mereka itu terpimpin hidupnya di atas kebenaran. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, hadallahu ajma'in, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.